Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita dengan NIM 192531646. Saya merupakan mahasiswi Universitas 19 November Pelaka dengan program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus pada penyakit gonore. Di mana terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih penyakit gonore itu? Atau GO atau sering disebut kencing nanah merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual IMS disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Selain menginfeksi saluran urogenital atau saluran kencing, bakteri ini juga dapat menginfeksikan anus, endocervix atau mulut rahim, mata, tenggorokan, serta dapat berkomplikasi ke saluran reproduksi yang lain melalui kontak seksual yang tidak aman, baik melalui penetrasi vaginal, anal maupun oral, bahkan alat bantu seksual. Ibu hamil yang mengidap gonore juga dapat menularkan bakteri ini ke bayinya. Penyakit ini menginfeksikan pria maupun wanita. Pada pria, gejala akan sangat terasa berupa rasa sakit yang teramat sangat hingga rasa terbakar saat buang air kecil yang disertai dengan nanah. Namun pada wanita, gejala terkadang tidak terlihat. Baik, langsung saja kita ke contoh studi kasus. Studi kasus. Pada tanggal 25 bulan 5 2016 pukul 11, seorang perempuan ANK usia 12 tahun datang di Puskesmas Sleman dengan keluhan mengalami keputihan semenjak hari Sabtu tanggal 14 bulan 5 2016. Keputihan yang banyak berwarna kuning kental dan sakit saat buang air kecil. Sebelumnya sudah pernah periksa di Puskesmas Tridadu, periksa ke dokter dan lanjut periksa ke Puskesmas Sleman. Dari hasil pengkajian, pasien mengatakan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan siapapun. ANK belum menikah dan belum datang bulan. Hasil pemeriksaan fisik, nadi 78 kali per menit, berat badan 32 kg, tinggi badan 146 cm, respirator rate 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, lab Diplococcus intracell cervix yang menunjukkan plus bahwa itu gonore. Penata laksanaan, pasien diberikan cefixime 100 mg 1x1 dan azitromisin 320 mg 1x1. Adapun penyelesaian kasus dengan menggunakan metode SOAP atau SOAP. Yang pertama itu ada subjektif. Seorang perempuan ANK usia 12 tahun mengeluh telah mengalami keputihan yang banyak, berwarna kuning kental dan sakit saat buang air kecil. Keluhan keputihan berwarna kuning kental, sakit saat buang air kecil, terkena penyakit gonore. Objektifnya, berat badan 32 kg, tinggi badan 146 cm, nadi 78 kali per menit, respirator rate 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Hasil lab itu Diplococcus intracell cervix yang menunjukkan plus bahwa itu gonore. Adapun asesmennya, problem 1 keputihan yang banyak, problem 2 berwarna kuning dan kental, problem 3 sakit saat buang air kecil. Adapun terapi, analisis, DRP, rekomendasi dan monitoring. Terapinya itu cefixime 100 mg 1x1, analisis menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri tidak dapat bertahan hidup dan infeksi bisa teratasi. DRP tidak ada, rekomendasi diberikan, monitoring efektivitas untuk mengatasi infeksi menular seksual seperti gonore. Efek samping obat, sakit kepala atau pusing, mual muntah, sakit perut, kembung, dan diare. Kemudian azitromisin 320 mg 1x1 menghambat pertumbuhan bakteri sehingga sistem kekebalan tubuh dapat lebih mudah membunuh bakteri. DRP tidak ada, rekomendasi diberikan, monitoring efektivitas untuk mengatasi infeksi bakteri, infeksi kulit, dan kelamin. Efek samping obat, diare, mual, nyeri perut, serta sakit kepala atau pusing. Plan terapi awal adalah menggunakan antibiotik. Beberapa golongan antibiotik yang sudah resistensi terhadap gonore yaitu quinolone, fluoroquinolone, penisilin, cephalosporin, tetracycline, dan obat-obat golongan sulfa.
Terapi advis, dokter menganjurkan pasien mematuhi pengobatan secara tuntas, melakukan kolaborasi dengan psikolog, menganjurkan pasien kunjungan ulang 1 minggu lagi. Terapi non-farmakologi untuk pengobatan gonorea baik infeksi tunggal maupun disertai koinfeksi klamidiasi. Adapun kelebihan antara lain mudah digunakan, tidak invasif, membutuhkan durasi yang cukup singkat, memiliki selektivitas yang tinggi sehingga tidak mungkin sel epitel vagina dan tidak ada resistensi terhadap penggunaan fitoterapi ini. Itulah tadi penjelasan tentang penyakit gonorea dan contoh studi kasus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengobatan, satu kehidupan.